Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya teman-teman podcast Saksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat dan harinya menyenangkan, dan apapun yang dikerjakan juga semoga lancar. Dan kalaupun mungkin hari ini belum berhasil, tetap berusaha karena siapa tahu besok keadaan lebih baik dan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan makin terlaksana seperti itu. Yang penting jangan nyerah, itu aja sih kalau dari gue. Nah, seperti biasa podcast Saksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia, tiap harinya, tiap sore kita akan ngobrol dengan berbagai tema dari narasumber yang beda-beda juga, yang biasanya memang kita hadirkan di meja untuk tiap sorenya. Bagaimana kita melihat dunia dan permasalahan dengan berbagai perspektif. Kita bisa di sini ngobrol soal sosial, politik, ekonomi, hukum juga pernah kita bahas, hobi di luar itu ya. Ada musik, ada juga fashion juga pernah, dan hal-hal yang terkait lingkungan juga. Nah, kali ini bahasan kita terkait satu wilayah di daerah Jawa Barat yang juga nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir bersama hari ini. Tapi sebelumnya ya, aku mau ingetin juga untuk teman-teman yang sudah nonton hari ini, kita bisa akses tontonan hari ini podcast kita di banyak sekali platform. Kurang lebih ada sekitar 10 platform. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram juga, TikTok. Ya, semuanya ada di Partai Perindo, @Partai Perindo, juga ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi make sure pilih aja mau yang mana, silakan, ada 10 platform seperti itu. Dan untuk e-voucher, seperti biasa, kita nggak cuma nonton, tinggal teman-teman bikin quotes ya, 1-2 kalimat yang relate atau erat dengan bahasan kita hari ini. Dan nanti akan kita pilih yang bagus, dan masing-masing akan mendapatkan e-voucher masing-masing Rp100.000. Jadi ada beberapa pemenang. Syaratnya gampang banget, tinggal follow Instagramnya Partai Perindo, @Partai Perindo. Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman jalan-jalan ke Cimahi ya. Pasti sering dengar kata Cimahi gitu ya. Ini dekat Bandung ya. Kalau nggak salah, kalau naik kereta satu stasiun lagi ya. Is it? Ke Cimahi dan Bandung lagi deh. Bukan ya? Tapi deket lah ya ke Bandung. Tapi aku oke. Well, Bandung ya. Jadi aku sih belum pernah ke Cimahi, makanya hari ini kita mau coba jalan-jalan ke Cimahi secara virtual ya, secara bahasan hari ini. Karena sebenarnya kalau bicara kota Cimahi ini ada permasalahan yang dihadapinya, itu banjir sampai pengangguran ya. Sebenarnya kota-kota di tanah air juga permasalahannya hampir sama. Ada bicara kalau lingkungan, kalau nggak banjir, longsor ya, kerusakan lingkungan. Dan kalau bicara sosial ekonomi, pengangguran, kemiskinan ya, juga kalau kriminal yang tinggi. Jadi kita coba bedah hari ini bagaimana permasalahan banjir hingga pengangguran menjadi PR PJ Wali Kota Cimahi. Nah, untuk ngebahas Cimahi, nggak lengkap dong kalau kita datangin orang dari luar Cimahi. Langsung saja ada Ketua DPD Partai Perindo Kota Cimahi, ada Kang Asep Taryana. Halo. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Sehat ya? Ini alhamdulillah sehat. jauh-jauh dari Cimahi loh ke Jakarta ya. Betul. Saya belum pernah ke Cimahi, tapi pernah lewat lah. Iya Wow, kalau pastilah. lagi ke Bandung naik stasiun. Um, Kang Asep, ini adalah benar ya Kang ya, Ketua DPD Partai Perindo Kota Cimahi. Sudah berapa lama Betul, Kang betul. menjabat kira-kira? Sudah 2 kali berarti ya. 2 kali. Nah, 2 kali. Waduh, lumayan lama dong Kang. Cukup lumayan lama. Lumayan ya. Oke, apa Nah, yang untuk saat ini dikerjakan teman-teman di Perindo Cimahi? hari ini Aha, karena kita mengikuti regulasi undang-undang ya, betul. pemilu, kita sedang melaksanakan verifikasi. Verifikasi. Dan alhamdulillah untuk verifikasi administrasi sudah lolos kita. Ya, betul. Tinggal masuk verifikasi faktual. Baik. Setelah itu penetapan lah kita apakah seperti tahun lalu ada pengundian nomor urut atau tidak. Semoga Cimahi juga menjadi salah satu untuk mendukung lolosnya Jawa Barat Amin. juga nasional. Oke. Nah, Baik. Jadi memang kalau bicara, ya kita tahu ya Kang 2024 ya, tapi se- sebenarnya gongnya juga udah 2023 udah jalan ya Kang udah semuanya. sekarang juga udah jalan. Betul, verifikasi dan segala macam. Nah, kalau Kang Asep tadi udah 2 periode berarti ya? 2 periode ya. Oke, lumayan cukup lama tuh Kang. Cukup Oke. lama saya mengasuh anak-anak ya. Bener. Nah, bicara Perindo Kang, kalau secara personal dulu, Kang Asep kenapa nih berlabuhnya di
Partai Perindo ini? Ya. Aha. Sebelumnya saya di Partai Golkar ya, Baik. dan sempat di Dewan 2 kali. Terus ada perubahan undang-undang sehingga Baik. partai bisa bertambah dan demokrasi berkembang. Dibentuklah Nasdem dan saya pun turut membidani Nasdem dengan beliau Pak Hate. Setelah itu nampaknya restorasi berjalan tidak seperti apa yang kita harapkan dengan jargonnya, karena di kongres terakhir itu ada bukan demokrasi, aklamasi. Kita punya sikap dong ya, yang konsisten dengan itu. Akhirnya out dari sana ya. Kebetulan ada partai yang ini kosakatanya sama dengan Pancasila ya. Betul. Ya. Persatuan Indonesia, dan kita akhirnya tertambatlah di sana. Karena ini satu harapan untuk bisa menyatukan semua potensi bangsa. Baik. Dan juga potensi manusianya untuk bisa Indonesia ini lebih maju lagi. Baik. Jadi memang kalau dari ceritanya Kang Asep dari awal ya. Saya dari Perindo awal, ya. Betul. Luar biasa. Dan mengikuti tadi perjalanannya, bagaimana dinamika sampai sekarang pun tetap di Perindo. Tapi Kang, yang menarik saya lihat ya Perindo partai memang baru, tapi di luar itu kita partai modern, partai yang sangat terbuka seperti itu ya. Dan kita lihat bagaimana kita mengakomodir anak-anak muda. Apa sih Kang kalau dari awal ya, Kang Asep, kalau saya dengar tadi dari Perindo masih belum terbentuk, masih ormas segala macam sampai sekarang. Apa yang membuat Kang Asep terus istilahnya tetap bertahan di sini? Ada jatuh cintanya cukup panjang ini. Ada hal lain nggak sih yang masyarakat harus tahu soal Perindo? Ya, di samping nama partainya ini menjadi perekat bangsa ya. Juga banyak visi-visi program partai kita ini yang cukup visioner. Ya. Kemudian bisa mengikuti arus zaman, sehingga kita wajar menempatkan diri sebagai partai modern. Karena semua sistem yang ada pada kekinian ini sudah ada di partai ini. Tinggal sumber daya ini dari masyarakat bisa tidak memanfaatkannya dengan baik. Benar. Agar demokrasi kita lebih maju kan gitu. Karena sekarang mulai ada penurunan degradasi demokrasi ya. Yang sebenarnya kalau di lapangan ngeri lah kita melihat fakta yang sebenarnya ini demokrasi kita nih. Jadi memang kita tadi butuh perubahan. Butuh banyak lagi. Butuh terobosan. Nah, kita tadi targetnya tentu Perindo seperti apa, Kang, di 2024 kalau dari untuk Cimahi sendiri? Targetnya kita tidak terlalu muluk-muluk dari awal juga. Minimal satu praksi kita bisa tempati. Baik. Jadi, semoga pertandingannya fair play kan itu ya. Fair play, iya dong. Harus dong. Yang namanya kalau ingin demokrasinya bagus, bertahan ya. Ya tadi untuk Indonesia yang ya lebih baik, cita-citanya sejahtera ya memang harus fair play ya Kang. Nah kita karena Kang Asep tadi dari Cimahi, saya sempat juga singgung bagaimana Cimahi dan dinamikanya. Ini menarik ya. Kalau saya baca di sini ya Cimahi kota otonom ya yang berada di Jabar, termasuk dalam kawasan Bandung Raya, dekat dengan di tengah Kabupaten Bandung ya, dan memang salah satu kota penyangga lah untuk Bandung dan sekitarnya. Dan ini ada sekitar 600 ribuan populasinya ya. Tapi sekarang ini dari survei kapan ya? 2019. Jadi sekarang kurang lebih seperti itulah. Nah, bicara Cimahi, Kang, ini saya dengar juga dari catatan di sini PLT Wali Kota kan akan tugasnya segera selesai ya Oktober nih ya. Bulan depan ya Kang? Bulan depan. Hitungan hari sih sebenarnya. Tanggal 20 ya. Iya benar. Bukan lagi bulan tapi hitungan hari ya Kang. Menurut Kang Asep sendiri, sosok PJ Wali Kota seperti apa sih yang dibutuhkan Cimahi ini? Baik. Cimahi sebenarnya boleh dikatakan secara demografis itu ada di tengah wilayah Bandung Raya. Betul. Ya. Karena di bertetangga dengan Kabupaten Bandung. Betul. Dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang sudah dimekarkan dari Kabupaten Bandung. Dan Cimahi ini kecil, hanya 40 km persegi. Yes, 40 km persegi saya lihat. Jadi di tengah-tengah Bandung Raya. Jadi untuk sosok PJ yang akan datang ini diharapkan yang ya bisa multi talent ya. Baik.
Dari sisi birokrasinya oke. Dari sisi bagaimana cara mengayominya harus mampu. Baik. Dari sisi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya lebih baik lagi. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana meneruskan apa yang menjadi harapan pendiri kotanya kan gitu. Betul. Karena untuk mendirikan kota Cimahi ini pada saat 2001 ini tidak mudah. Yes. Kita harus bersih tegang dengan induk, bahkan luas pun tidak ditambah. Beda dengan kabupaten kota yang lain, kayak Tasik, Banjar, mereka clear-clear saja dengan induknya, sehingga Tasik yang 3 kecamatan jadi 8. Kalau Cimahi sejak Kotip menjadi kota 3 kecamatan sampai sekarang. Tidak ditambah. Tidak ditambah dan susah untuk bisa menambah karena masing-masing udah punya kedaulatan kan. Baik. Gitu. Nah ini menarik kalau Kang Asep bilang tadi 2001 ini kalau saya baca juga ya Kang ya, Kang Asep salah satu tokoh pelopor ya. Ya, Terbentuknya kota Cimahi ini sejak kita tahu otonom 2001 betul. terus sampai sekarang 2002. Kang Asep dulu sebagai pelopor salah satu ya terbentuknya Cimahi. Kenapa Akang dulu berpikir oke, Cimahi harus seperti itu mandiri? Ya. Kenapa alasannya dulu? Cimahi ini dulu penopang Kabupaten Bandung. Yes, betul. Ya, dengan PAD cukup besar. Tetapi recovery ke kita waktu itu kita per tahun hanya mendapat 900 juta. 900 juta untuk tadi yang 40 km. Jadi tiap tahun kita hanya ngecat trotoar pun nggak cukup. Ya 900 juta ya. Padahal potensinya luar biasa. Baik. Nah, dibuktikan dengan saat ini APBD kita sudah 1,7 triliun. 3 kecamatan. PAD-nya sudah ratusan miliar. Bagus. Kan, gitu. Ya. Populasi penduduk cukup dinamis. Dinamis. Hampir menembus 700.000. Ya, betul. Dan di verifikasi pun diambil sampling 561, berarti 561.000 jumlah penduduk. Nah ini kan bukan hal mudah untuk kita bisa meng-create satu wilayah seperti itu. Berarti harus ada kemandirian. Nah dari situlah kita berpikir kenapa tidak Cimahi dikelola sendiri. Ditambah lagi ada regulasi dasar hukum yang pada saat itu ditutupi kemudian kita buka. Nah, ya. Karena seyogianya Cimahi waktu itu harusnya menjadi kota madya dari tahun 96. Harusnya. Dari Tapi 96. dilewatkan. Dilewatkan karena Kabupaten Bandung punya rencana ingin membentuk Kabupaten Padalarang dan Cimahi di dalamnya. Jadi kotipnya harus naik, ditekan jadi kecamatan, jangan muncul jadi kotanya kan gitu. Tidak fair, tidak adil. Akhirnya kita bangkit untuk mempertanyakan itu, apalagi landasannya ada. Bahwa pada saat itu di Undang-Undang 22 tahun 99 pasal 125 disampaikan perintahnya. Seluruh kotip se-Indonesia dapat ditingkatkan statusnya menjadi kota atau daerah otonom baru. Itu kan perintah undang-undang. Ada ya. Siapa yang melanggar perintah undang-undang berarti konsekuensinya apa? Nah ini terjadi di Kabupaten Bandung dan di Jawa Barat. Perintah undang-undang ditutupi, dihalangi. Ya kita buka kan gitu ya. Plus dari situ sama pada saat itu juga begitu kita nembus birokrasi, prosedur, persetujuan DPRD-nya, bupatinya dengan halang rintang yang kita hadapi akhirnya nembus juga ke provinsi sampai DPOD, kemudian Komisi 2 diundangkanlah pada tanggal 21 Juni 2001 undang-undangnya nomor 9 sama dengan nomor partai kita sebelumnya menjadi kota yang otonom. Jadi memang tadi Kang Asep lihat sebagai nama putra daerah di sini ada potensi, sayang sekali ya. Kalau tadi yang kita dapatkan sangat kecil. Betul. Dan juga tadi harusnya bisa lebih lagi. Dan tadi terbukti berapa APBD APBD udah menembus 1,7 triliun. Bagus, luar biasa. 3 kecamatan. Hanya padahal 3 kecamatan. Itu pasti perkembangan yang sangat, dan pasti Kang Asep bangga lah ya dengan semua perjalanan yang Cimahi punya. Nah, kalau kita lihat Kang, Cimahi untuk yang kayak saya belum pengen sih ke Cimahi ya, ke Bandung mampir udah sering. Mampir. Apa sih Kang sebenarnya potensi di Cimahi yang menurut Kang
Asep sendiri yang belum atau memang sudah dijalankan untuk saat ini? Potensi apa yang kita punya? Cimahi banyak berbagai potensi Oke. sebenarnya yang kalau kita gali dari apa yang ada sekarang aja kan Cimahi ini merupakan satu ikon ciri manusia hidup sebenarnya. Ciri manusia hidup ya. Oke. Karena di sanalah awal mula sejarah negara ini sebenarnya. Oh, oke. Tapi tidak banyak orang yang tahu Iya. kan gitu. Seperti halnya contoh RI 1 dengan ibu negara pertama nikahnya di mana? Bu Inggit. Ah, Itu di Cimahi. oke. Tapi sejarah tidak mencatat itu. Ya. Ya. Aha. Nah kemudian ada beberapa tempat yang memang diperuntukkan khusus seperti tahanan Poncol ya. Itu tahanan politik tingkat nasional ada di Cimahi. Oke, wow. Nah kemudian dokumen-dokumen bersejarah yang lain juga banyak. Jadi memang ini sebenarnya kalau kita lihat kota sejarah ya, Kang. Kota sejarah diantaranya. Oke. Makanya dikatakan sekarang akronimnya adalah ciri manusia hidup kan gitu. Oke, ciri manusia hidup. Oke. Nah, nice. sehingga si apa Cimahi. pejabatnya pun diharapkan yang paham tentang wilayahnya. Benar. Ya kita berharap PJ-nya ya putra daerah kan gitu. Iya dong. Yang tentunya dia paham Harusnya. siapa, di mana, riwayatnya kapan kan ini berdiri dan sebagainya kan Oke. gitu ya. Luar biasa loh, Kang. Amin. Saya ya tahu saya Pak Bung Karno dengan Bu Inggit. Ternyata Cimahi ada Cimahi. sejarahnya juga terkait bagaimana mereka. Jadi sebenarnya Cimahi bukan kota baru yang harusnya mendapat perhatian ya, Kang. Memang dari lama pun sudah luar biasa Sudah. perannya dalam tadi perkembangan bangsa ya, Betul. Bang. Karena beberapa tokoh ada di sana, menghabiskan waktu di sana. Nah, permasalahan sekarang, Kang. Ini kita punya artikel, Kang ya. Ya. Boleh saya tampilkan dulu, teman-teman. Ya sebenarnya kalau bicara pengangguran, banjir ya itu hampir semua wilayah. Tapi tentunya Kang Asep punya concern kan. Kalau kita lihat yang paling kanan saya, jumlah penduduk miskin di Cimahi meningkat. Ini 2022 ya, Februari. Jadi ya pandemi dan juga PR Kota Cimahi di usia 21 tahun ya kan, benar ya, 21 waktu dari tahun, 2001 betul. benar. Betul. Persoalan banjir yang tak kunjung usai. Kita ke mungkin penduduk miskin dulu, Kang. Ini data terbaru loh, Februari 2022. 2 tahun terakhir. Jadi memang ya kita tahu pandemi ya, Kang ya. Ya. Salah satunya yang nggak hanya Cimahi, banyak juga wilayah. Apa tanggapan Kang Asep soal yang penduduk miskin yang meningkat ini? Silakan. Ya, penduduk miskin lebih disebabkan yang terakhir ini karena memang fenomena itu ya, wabah ya. Wabah, betul. Wabah, Pandemi. pandemi COVID. Kita tersekat semua kegiatan ekonomi, bahkan juga cenderung komunikasi ya, silaturahmi Betul juga. sekali. Nah itu cukup berdampak kepada peningkatan kemiskinan di kota kita. Karena kota kita kebetulan adalah kota komuter ya. Komuter, betul. Komuter Ya. ya. Jadi penduduk siang dengan malam itu akan berbeda. Iya, ya gitu ya. Akan berbeda karena aktivitas ekonomi mereka. Yes. Begitu juga pekerja ya. Karena di Cimahi ini dulu dan sekarang masih tersisa ada hampir 250 industri sedang dan kecil. Baik. Penyumbang komoditi nasional dan ekspor ya. Dan ini juga hampir tidak berdaya sekarang. Dari situlah efek-efek yang muncul. Sehingga penguatan yang kita lakukan adalah bagaimana UMKM ini dibangkitkan di Kota Cimahi ini. Dan ya alhamdulillah cukup banyak bibit-bibit dan bakal-bakal yang muncul dari UKM yang akhirnya bisa ekspor dan muncul di tingkat nasional. Betul. Oke. Kalau UMKM, Kang, kerajinan atau mungkin khasnya Cimahi apa, Kang? Cimahi kan pernah muncul yang bikin pesawat terbang. Oke. Nah, di Cimahi juga pernah muncul kerupuk Maici ya, keripik Aduh, Maici. iya benar. Oh, Maici dari Cimahi. Dari Cimahi kan produkannya dari Cimahi itu. Iya. Dulu sempat ngetop sekali, saya sempat makan beberapa kali. Masih ada kok brandnya masih sekarang. Masih Terus, ada. Oke. Banyak kayak yang lain-lain. Waduh. Termasuk pada saat kita bagaimana bertahan dari beras untuk kembali ke makanan yang lain kan gitu. Kita ada hampir 20 item dari singkong. Singkong.
Waduh. Iya, termasuk pangan yang buat pengendalikan diabetes. Oh oke, iya Ada di satu ada. Kalau sekarang kan lagi ngetren juga tuh dari singkong tuh ya Kang ya, ya. memang buat diabetes tadi. Wah oke, keren Kang. Baru tahu Keren. kayaknya. Nah, itu diproduksi di salah satu kampung adat namanya Baik. Cirende kan. Cirende. Nah, Bagus. Cirende itu sudah nasional juga. Berarti UMKM di situ kita lihat potensial luar biasa ya. Cukup Kang? luar Tinggal biasa sebenarnya. dikelola tadi, tinggal bagaimana marketing online-nya juga ya Kang ya, Ya. di support pemerintah. Berarti kalau kayak keripik-keripik pedas, basreng-basreng tuh Cimahi ya, cikal bakal. Cimahi, Bang. Ya lu, tau gitu kita WA Kang Asep ya sebelum sini Kang bawa basreng. ada cireng jentrik juga kan, cireng jentrik. Iya, cireng ada segala macam. Ini anak-anak suka semua Kang. Iya. Muka-muka Itu micin nih. udah bisa online, bisa lihat kan. Tenang, nanti Kang Asep nanti kesini lagi dari Cimahi. Nah, selanjutnya juga, sorry tadi, boleh ditampilin lagi? Kita banjir nih Kang ya. Nah, ini menarik juga banjir bahwa ternyata masalah banjir juga jadi problem di Cimahi. Boleh yang sebelumnya? Balik ya. Ini nih, bagaimana kalau lihat ini di Jalan Mahar Mata Negara, Kota Cimahi. Apa tanggapan Kang Asep soal ini Kang? Silakan. Jadi lebih ke ini infrastruktur selokan gitu ya. Volumenya kurang bisa menampung. Baik. Disebabkan apa? Cimahi kan ada dalam kelerengan. Oh, Nah, agak turun gitu. Kelerengan dari arah Cisarua Lembang. Oke. Nah, Cimahi baru ke arah selatan lagi. Oh, baik. Jadi pada saat runway air ini turun dari sana begitu deras, di wilayah yang di luar kita tidak melakukan sodetan, dimasukkan ke Jadi sungai yang lebih besar. Jadi lebih sebab akibat dari yang lain sebenarnya. Sebenarnya kiriman sebenarnya. Kiriman. Oke. Ya. Dan tadi berarti salurannya yang harus itu salah satu penyebabnya, infrastruktur untuk pengendalian airnya kan. Kemudian yang kedua, Cimahi kan kota sudah terbangun. Ya. Jadi dulu pada saat Inpres tahun 74 industrialisasi, Cimahi ikut berperan dan itu berubah tatanan agraris menjadi industri. Nah ini cukup sporadis, memakan ruang-ruang selokan yang tadinya besar menjadi kecil. Baik. Itu akhirnya menjadi dampak. Ya. Ada satu lagi di wilayah selatan kita, perbatasan antara kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Cimahi. Tiap hujan pasti banjir kalau kayak Bale Endah. Bale Endah, ya. Nah, karena begitu akan kita luruskan selokan ini, menabrak satu fasilitas umum yang namanya puskesmas. Akhirnya wilayah Kabupaten Bandung tidak menerima kan. Ya apa mau dikata, akhirnya kita buat semacam penampungan. Tapi itu pun bukan menjadi solusi. Ya. Karena kalau volumenya hujan lebih besar ya ini akan tetap limpas airnya kan gitu ya. Nah itu kita lakukan pembuatan embung itu untuk menangkap air, kemudian resapan dan mengarahkan supaya tidak terlalu banjir. Oke, boleh selanjutnya. Ini sama juga soal banjir ya, ada angka pengangguran ini juga di Cimahi tertinggi kedua Kang di Jawa Barat. Nah gimana nih tanggapannya Kang Asep? Cimahi kebetulan kota terpadat ya. Terpadat. Oke. Karena bisa dibandingkan kalau kita berbicara lapangan bola ya, perseginya sekian, itu bisa diisi oleh berapa ratus orang. Baik. Jadi terpadat di Indonesia mungkin ya. Oke. Karena sempat kita melihat kalau ada yang meninggal di satu gang nggak bisa pakai keranda, harus digendong. Oh, oke. Saking padatnya ya. Saking padatnya. Oke. Sehingga konsolidasi lahan kita pun sempat melakukan, diantaranya membangun rumah vertikal yaitu rusun. Untuk itu. Nah, otomatis yang seperti ini korelasinya pasti dengan pengangguran. Artinya bagaimana ini tersolusikan dengan baik. Dalam visi misi wali kota dan wakil yang dulu juga ada 1.000 pekerja, 1.000 peluang untuk bisa diserapkan gitu. Namun sayang kan karena terdampak lagi oleh yang tadi, ini mungkin hanya tercover beberapa persen.
Dan semoga ke depan hal-hal yang menjadi kendala itu tidak ada lagi, dan kita pun sudah mulai menggeliat dengan daya beli, dengan kemampuan ekonomi yang ada, sehingga bisa menjadi muncul partisan-partisan baru untuk bisa bangkit. Baik. Jadi memang tadi karena dia kawasannya padat, paling padat mungkin ya. Paling padat. Jadi dengan luasan seperti itu ya salah satu memang problemnya ada pengangguran ya Bang. Ya. Tapi saya cukup senang dengan banyak, walaupun tadi ada permasalahan, ada kabar-kabar baik tadi. Sudah otonom 21 tahun ya tadi, UMKM-nya bisa bangkit lagi setelah corona dan pandemi, dan juga banyak hal yang sebenarnya Cimahi itu dekat sekali dengan sejarah. Betul. Ya. Berarti saya harus ke Cimahi nih. Harus mampir. Harus ngelihat tempat-tempat sejarah, ada curug banyak ya saya banyak curug. Ada Taman Kartini juga. Iya, Taman Kartini. Taman Kartini. Ada Taman Urip. Iya, saya lihat ini, saya Google lumayan. Ada kampung adat yang penghasil itu ya, bisa menghasilkan pangan singkong. Dengan 20 item. Nanti Kang Asep harus, kalau saya ke Cimahi, bisa nanti diajak keliling-keliling. Pakai ambulan ya? Nggak usah, naik motor aja kita. Nanti udah di demo lagi. Naik motor aja Kang, atau naik sepeda boleh. Kang Asep, satu mungkin terakhir sebelum kita tutup obrolan kita hari ini. Kalau bicara Perindo sendiri, dengan tadi semua yang sudah Kang Asep lakukan, kedepannya apa yang ingin Perindo atau mungkin sedang dikerjakan untuk Kota Cimahi? Ya, kita masuk di Kota Cimahi dari berbagai sudut ya. Baik. Dari komunikasi politik, kemudian komunikasi budaya, baik, sampai kepada ekonomi yang kita akan coba rumuskan. Baik. Termasuk juga terobosan begini. Kota-kota besar ini kan tidak semua jalan besar-besar ya. Sehingga bagaimana fasilitas ibadah ini bisa kita bantu turut dibersihkan. Gitu ya. Sehingga kita berpikir, mungkinkah tidak kita membuat satu motor mirip mobil, tapi bisa sedot karpet, bisa bersihin masjid, tempat ibadah, kemudian bisa masuk ke gang-gang kan gitu. Karena apa? Itu adalah fasilitas umat yang menjadi satu harapan tentunya masyarakat, bagaimana tempat ini bisa bersih, tenang beribadah dan sebagainya. Itu solusi di antaranya. Nah, kemudian hal yang lain juga kita gabung dengan kawan-kawan yang hobinya main game kan, e-sport. Nah, kita berharap Pak HT juga bisa masuk di sisi itu ya, karena itu potensi milenial di sana cukup banyak kan itu. Di samping football kan e-sport juga bisa di ini ya. E-sport juga banyak yang menyukai anak-anak muda sekarang. Betul. Oke, Kang, terima kasih atas sama-sama penjelasan jauh-jauh dari Cimahi ke kita ke Kebon Sirih Jakarta Pusat. Tentunya ini luar biasa ceritanya, banyak hal yang tadi saya baru tahu ya soal Cimahi, bagaimana UMKM-nya, Basrengnya, cerita Bung Karno dan Bu Inggit, itu luar biasa juga. Ini anak muda tuh harus tahu bahwa sejarah itu penting sekali. Dan Cimahi punya banyak potensi di bidang tadi ekonomi sosial, budaya dan sejarah pastinya. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan kami memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk mengikuti konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan kabupaten kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com, dan kalau ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di minggu depan, Instagramnya Partai Perindo. Kang Asep, terima kasih. Sama-sama. Nuhun ya. Sami-sami ya. Atuh akan. Semoga kita semua sehat selalu ya. Iya, bertandang nanti kita ke Cimahi. Ditunggu mampirnya di sana. Pastinya dong, Kang. Kita makan
kuliner nanti. Kuliner. Oke. Baik, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Amin. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus. Amin. Untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.